Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ojo dibanding-bandingke, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di dalam bait Allah yang diwartakan liturgi gereja hari ini ditujukan Tuhan Yesus kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Dalam perumpamaan itu tampak sekali kontras bagaimana cara berdoa seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu pamer kepada Tuhan bahwa dia adalah orang yang taat menjalankan hukum-hukum Tuhan. Sedangkan si pemungut cukai merasa diri tidak pantas di hadapan Tuhan, merasa berdosa dan mohon belas kasihan Tuhan dengan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku." Orang Farisi sebaliknya merasa diri sebagai orang suci serta menghakimi si pemungut cukai, sebab dia tidak sama dengan orang berdosa itu. Sebab dalam pemandangan mereka, seorang pemungut cukai adalah kaum penjilat penjajah dan memperkaya diri mereka sendiri. Mereka digolongkan sebagai para pendosa. Saudara-saudari terkasih, pada akhir perikop Injil dikatakan oleh penulis Injil Lukas tentang pendapat Tuhan Yesus. "Aku berkata kepadamu, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus sedang mengingatkan gaya hidup orang-orang Farisi yang menganggap dirinya sebagai orang yang merasa diri benar. Mereka memisahkan diri dari pergaulan umum dan lebih menyendiri sebagai kelompok elitis. Mereka menganggap rendah para pendosa, termasuk di dalamnya adalah para pemungut cukai. Tema yang diusung oleh penginjil Lukas kepada para pendengarnya bahwa Tuhan Yesus itu datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas bab 5 ayat 32. Tema belas kasihan Allah kepada umatnya yang berdosa dan tersesat itu dikembangkan oleh Lukas dalam seluruh pewartaan yang ditulisnya. Saudara-saudari terkasih, Allah yang berpihak kepada orang-orang berdosa dan tersesat itu dengan sangat jelas dituangkan oleh penginjil Lukas dalam bab 15 Injilnya. Ajaran trilogi belas kasih Allah kepada orang-orang berdosa itu diawali
dengan situasi yang dialami oleh Yesus sendiri. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lukas bab 15 ayat 1 dan 2. Yesus dicibir oleh mereka sebab Dia telah menajiskan dirinya dengan berada di tengah-tengah orang berdosa dan pemungut cukai. Mereka merasa tidak pantas berada dalam kumpulan orang-orang yang dikucilkan dari pergaulan umum itu. Tuhan Yesus merasa prihatin dengan watak sok suci dan merasa diri benar orang-orang Farisi ini. Lalu Ia mengemukakan 3 perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Tuhan Yesus menyindir mereka dengan mengemukakan bahwa ada sukacita di surga karena seorang berdosa bertobat. Bahkan Dia menyentil hati mereka dengan berkata, "Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ada apa dengan kamu?" Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita masih menemukan orang-orang yang memiliki watak yang kurang lebih sama dengan orang-orang Farisi ini. Misalnya ungkapan seperti ini, "Kamu itu siapa?" Orang-orang ini dipisahkan dari pergaulan. Beberapa orang menutup diri dan membentuk kelompok-kelompok eksklusif, entah atas dasar profesi, agama, maupun latar belakang suku dan etnis. Mereka memamerkan kebisaan dan kelebihan mereka dan tidak mau berbaur dengan khalayak umum yang multi etnis, bahasa, latar belakang. Bahkan di lingkungan gereja masih dirasakan oleh beberapa orang yang merasa tersisih karena adanya mayoritas latar belakang kesukuan. Misalnya, mereka yang berbeda suku, kurang atau bahkan tidak disapa. Ada juga yang memisahkan diri karena penampilannya sebagai orang berpunya. Orang membatasi diri dalam menyapa hanya orang-orang tertentu yang dikenalnya, yang disukainya, yang bisa memberinya rasa nyaman. Saya tidak bermaksud untuk menyindir siapapun, tapi semoga pengalaman kita dapat bercermin dari perumpamaan Yesus hari ini, agar kita tidak membanding-bandingkan, apalagi merendahkan seseorang. Semua orang dikasihi Allah, apapun latar belakangnya, apapun keadaannya. Kita dipanggil untuk menyembah dan meneladani Tuhan yang tidak memilih. Tetapi Allah yang hatinya terbuka oleh belas kasihan kepada siapa saja yang datang kepadanya, Dia mau kita berlaku adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakannya. Apakah aku sudah berlaku adil pada semua orang? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami
untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan berlaku adil, serta mengasihi semua orang tanpa membanding-bandingkan. Semoga kami bertobat dan menjadi orang baik demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.